じゃ、皆さん、元気ですか？Genki Sensei, ゆりさん、元気ですか？元気です。先生、元気ですか？はい、元気です。Okage sama dek. Oke. Kita mulai dari bab 31. Dibaca dulu boleh kosakatanya? Tarisan? Suzuki-mas melanjutkan, Misuke-mas menemukan, Torimas mengambil, Uke-mas mengikuti, Moshikomi-mas mendaftar, Kyukei-shimas beristirahat, Hmm. Renkyu liburan berturutan, Sakubung karangan, Hapyo Hmm. presentasi, Hmm. Tenrankai pameran, Kekong Shiki upacara pernikahan, Oso Shiki upacara kematian, Shiki upacara. Hmm. Oke, Yuli lanjut. Hong Hongsha, kantor pusat. Shiten, kantor cabang. Yokai, gereja. Degakuin, program S2, S3, universitas. Hmm. Debutsueng, kebun binatang. Onsen, tempat pemandian air panas. Kaeri, pulang. Okosan, anak orang lain. Nani Nani Go, nomor, nomor yang dipakai untuk kereta dan lain-lain. Nani Nani No Ho, sebelah. Zeto, seterusnya. Bari, Bali, pulau di Indonesia. Hmm. Picasso, pelukis. Pablo Picasso. Nozomi, nama Shinkansen. Hmm. Shintobe, nama stasiun yang ada di Hyogo. Hai, oke. Lanjut, Tarisan. Nakorimas tinggal, Nyugaku Shikeng ujian masuk, Sukini dalam sebulan, Mura desa atau kampung, Sotsugyo lulus atau tamat, Eiga Kang gedung bioskop, Iyana tidak senang tidak suka, Hmm. Sora langit, Tojimas Tojimas tutup, Hmm. Tokai kota besar, Kodomodachi anak-anak, Jiu Jiu Jiuni. eh Jiuni dengan Hai, bebas. hai, Jiuni dengan bebas. Hai, oke. Nokorimas di sini maksudnya tinggalnya bukan tinggal tempat tinggal maksudnya ya, tapi tersisa, biasanya nyisa. Nah, seperti itu ya. Tinggal sekian gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nanti contohnya nanti kita lihat di ini latihannya. Oke, kemudian ada lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada lagi sih. Sisanya ya kosakata-kosakata yang memang baru sih gitu ya. Oke. QK. QK ini maksudnya biasanya istirahat waktu di saat jam kerja gitu ya, di sela-sela misalkan kalau istirahat kerja kita jam 12 sampai jam 1 seperti itu ya QK. Seperti itu ya. Kalau Renkyu ini biasanya liburnya berurutan seperti itu ya. Kayak sekarang nih. Nah, di sekarang nih orang-orang Jepang itu mereka dari tanggal 27 apa 29 gitu ya sampai tanggal 4 Januari nanti mereka tuh libur berurutan nih. Nah, ini mereka nyebutnya Renkyu gitu ya. Lagi Renkyu Shimas. Seperti itu, liburan berurutan. Karena ya itu ya periode apa tahun baruan seperti itu. Nah, periode tahun baruan itu buat orang Jepang juga mirip-mirip Bon Odori ya gitu ya. Mereka kadang ada yang kayak pulang kampung gitu seperti itu kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kota-kota besarnya justru sepi kayak Tokyo gitu-gitu ya. Kalau Bon Odori masih ingat tentang apa itu Bon Odori? Oh, Bon Yasumi.
Itu dia Obon Yasumi itu kalau di bab sebelumnya itu tentang kayak ziarah makam kita ya. Seperti kalau di Indonesia kayak gitu ya, seperti itu. Jadi mereka ngunjungin apa makam terus juga ngunjungin keluarga yang ada di desa, nah seperti itu ya. Kayak gitu. Obon Yasumi, Obon Odori itu di bulan Agustus biasanya. Musim panas. Oke. Sip, lanjut kita ke Bunpo. Oh ya, ini boleh deh. Semongnya, bidang keilmuannya. Lanjut, Yuli, yang kiri. Higaku, ilmu kedokteran. Yakugyaku, ilmu farmasi. Kagaku, ilmu kimia. Seikagaku, ilmu biokimia. Seibutsugaku, ilmu biologi. Nougaku, ilmu pertanian. Shigaku, ilmu geologi. Shirigaku, ilmu geografi. Shugaku, ilmu matematika. Butsurigaku, ilmu fisika. Kogaku, ilmu teknik. Doboku Kougaku, ilmu teknik sipil. Denshi Kyogaku, ilmu teknik elektronik. Denki Kougaku, ilmu teknik listrik. Kikai Kougaku, ilmu teknik mesin. Komputa Kougaku, ilmu informatika. Idenshi Kougaku, ilmu genetika. Kenshi Kugaku, ilmu arsitektur. Tenmongaku, ilmu astronomi. Kankyo Kagaku, ilmu tata lingkungan. Hai, oke. Yang kanan, Tarisa. Teijigaku, ilmu politik. Kokusai kang Teigaku, ilmu hubungan internasional. Hori Horisugaku, ilmu hukum. Keizai Gaku, ilmu ekonomi. Keieigaku, ilmu manajemen bisnis. Sakai Gaku, ilmu sosial. Kyowiku Gaku, ilmu pendidikan. Bungaku, ilmu sastra. Kengogaku, ilmu linguistik. Shinrigaku, ilmu psikologi. Tetsugaku, ilmu filsafat. Shukyogaku, ilmu teologi. Beijutsu, oh, Beijutsu, Beijutsu, ilmu seni. Bi, Bijutsu, ilmu seni murni. Ongaku, seni musik. Hmm. Taiku gaku, ilmu pendidikan jasmani. Hai, gitu. Hai, oke. Kita langsung masuk ke Bunpo-nya. Gitu ya. Ini buat bacaan-bacaan dulu aja. Ini rata-rata sih kalau N4 nggak ada yang keluar ya. Kayak Semong ini ya, gitu ya. Mungkin di N3 baru kepake ini nanti kayak gitu ya. Semuanya. Kosakatanya, kanjinya, ini semuanya dipakainya di N3 baru ada muncul gitu ya, seperti itu. Oke. N4 belum ada seperti itu ya. Lanjut kita ke pola kalimat. Nah, pertama ini membahas tentang bentuk maksud gitu ya. Yang berniat, bermaksud seperti itu ya maksudnya kayak gitu ya. Nah, cara buat bentuk maksud ini dari bentuk mas seperti itu ya. Oke. Ada di lebih lengkapnya ada di halaman Yonju Rokupeji yang buku Mina bahasa Jepangnya gitu ya. Seperti itu ya. Tenshukai-nya, nah itu kayak gitu ya. Ini dia diringkas doang gitu ya. Bunyi kalau I diubah jadi apanya? Menjadi O gitu ya. I-nya ubah jadi O seperti itu. Tambahin U gitu ya. Masnya buang ini. Ada bentuk perubahan baru nih, gitu kan. Misalkan kaki mas, ya kan, kaki mas jadi kakou gitu ya. Seperti itu. Terus ingat-ingat patternnya dulu aja gitu ya. Seperti itu ya. I-nya ubah jadi O, terus dibubuhin U gitu ya. Kaki mas jadi kako, yomi mas jadi yomo,
Isogimas berenang ya kan, jadi isogo. Asobimas bermain, jadi asobo. Nah, gitu ya. Kalau kelompok 2 sama 3 gampang, tinggal tambahin yo aja gitu. Dari bentuk masnya, masnya buang gitu ya. Tambahin yo gitu ya. Seperti itu. Lagi-lagi kelompok 1 aja yang ribet gitu ya. Mesti diubah gitu ya. I-nya jadi O, kemudian tambahin U gitu ya. Seperti itu. Oke. Nggak usah pusing dulu sekarang gitu ya, karena baru. Jadi nanti kita sambil latihan aja. Kemudian, nah, pemakaiannya nih, seperti itu. Maksudnya apa nih, kayak gitu ya. Bagaimana kalau beristirahat sebentar? Nah, gitu ya. Nah, maksud ini maksudnya, ayo, gitu. Mungkin kayak apa, ngajak kali ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi sekarang ini pakai kata kerja gitu ya. Gitu. Ini bentuk kasualnya dari masyo. Nah, gitu ya. Kalimat lebih simpelnya, lebih kasualnya dari masyo. Gitu ya. Coto Yasumanai. Nah, gimana kalau kita istirahat dulu bentar gitu ya? Mungkin capek gitu ya. Naik gunung gitu ya, gitu. Hmm, Yasumo. Gitu ya. Yuk, istirahat dulu. Nah, gitu. Tetsudao, Kak, saya bantu ya, gitu ya. Mari saya bantu, gitu ya. Maksudnya kan ini nawarin bantuan, nah, gitu ya. Bermaksud untuk menawarkan bantuan. Itu maksudnya seperti itu ya. Cara maksudnya, bentuk maksud tuh maksudnya kayak gitu ya. Saya pengen bantu nih, gitu ya. Tetsudao, Kak, gitu kan. eh saya bantu ya gitu ya, nah gitu. Kemudian kasao mote iko kak, baiknya bawa payung nggak ya. Nah, bawa payung apa enggak ya, nah gitu ya. Seperti itu kan maksudnya menyampaikan suatu maksud gitu ya, suatu niatan seperti itu, kayak gitu ya. Baiknya dibawa apa enggak gitu kan, takutnya hujan, tapi kalau nggak hujan nanti jadi repot bawa bawa payung gitu kan, seperti itu. Jadi bawa banyak bawaan, nah seperti itu ya. Itu maksudnya bentuk maksud seperti itu. Oke. Kemudian pakai to omoteimas. Nah, ini kata kerja bentuk maksud. Omoteimas ini maksudnya masih sama ya, seperti itu ya. Untuk menyatakan pemikiran, isi pikiran dari si pembicara kepada lawan bicaranya gitu ya. Seperti sama tomo omoimas itu sama sebenarnya. Nah, ini bedanya ditambahin pakai kata kerja bentuk maksud nanti, seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, contohnya Shumatsu wa umie ikou to omoteimasu. Pada akhir minggu lalu ingin pergi ke laut, gitu ya. Atau mungkin sekarang pengen pergi ke bank gitu ya. Imakara ginkoe ikou to omoimasu. Gitu. Sekarang mau pergi ke bank nih. Sekarang saya berniat pergi ke bank. Nah, gitu ya. Seperti itu. Atau yang nomor 4 tuh, pada akhir minggu lalu tuh pengen berniat pergi ke laut gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin bentuk keinginan juga ya. Niatan, ingin, keinginan itu mirip-mirip ya, seperti itu ya. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini juga menyatakan maksud dari pembicara gitu ya. Kalau tok omoimas ini dia menyatakan maksud dari si pembicara gitu ya. Lihat nih. Tapi kalau kata kerja bentuk yang to omoteimas seperti itu yang baru di atas ini gitu ya. Itu bisa menyatakan maksud dari orang lain gitu ya, dari orang ketiga ya gitu ya. Bukan dari saya, bukan dari si lawan bicara, tapi mungkin dari orang lain seperti itu yang nggak ada di di situ, seperti itu ya. Contohnya nih dia gitu kan. Karewa gakko sukurouto omoteimas, rencananya dia ingin bangun sekolah. Atau mungkin kamu pulang dari Jepang gitu ya, 5 tahun kerja di Jepang, ingin membangun bisnis di Indonesia. Nah, bisa pakai ini, pakai bentuk niatan, bentuk maksud gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada sumorides yang artinya itu berencana gitu ya. Seperti itu. Dia bisa pakai nai juga karena bisa juga untuk bilang tidak berencana gitu ya, soalnya kan saya tidak berencana apa gitu, seperti itu. Atau saya berencana apa, nah gitu ya. Nah, dia bisa pakai kata kerja bentuk kamus sama bentuk nai aja gitu ya. Jadi nggak semua kata kerja biasa nggak bisa dipakai nih ya, gitu ya. Kata kerja negatif lampau berarti nggak ada di sini. Kata kerja lampau nggak ada di sini, gitu ya. Bisanya hanya kamus atau kata kerja bentuk nai.
yang artinya enggak gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Kunie kaetemo. Kalau pulang ke negara saya gitu ya, ke kampung halaman saya maksudnya, kunie kaetemo. Nihongo no Benkyo Suzukeru Sumori desu. Saya ingin meneruskan belajar bahasa Jepangnya. Gitu. Nihongo no Benkyo Suzukeru melanjutkan tadi ya. Suzukeru Sumori desu. Ini rencana. Nah, gitu ya. Sumori itu saya ingin berencana meneruskan belajar bahasa Jepangnya. Seperti itu. Astakara wa tabako suwanai sumori desu. Mulai besok saya gitu ya. Nggak ada sayanya di sini ya. Tapi kalau kayak gini ngomongnya gitu ya. Astakarawa tabako suwanai sumori desu. Nah ini udah mesti tahu bahwa ini yang walaupun nggak ada watasinya, ya ini berarti saya kayak gitu ya. Terutama yang ngomong maksudnya gitu ya. Yang ngomong siapa nih? Oh berarti dia yang ngomong. Yang bermaksud untuk berhenti rokok dia merokok seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah ini bedanya ada tambahan lagi nih gitu ya. Antara omoteimas sama yang sumori gitu ya. Biasanya bedanya emang nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman bedanya kalau yang untuk menyatakan kehendak yang pasti gitu ya, atau misalkan ada punya tekad gitu ya, seperti itu ya. Pakainya yang sumori gitu ya. Saya berencana untuk apa gitu ya, seperti itu. Gitu. Karena secara literally gitu ya, secara maknanya sebenarnya sama untuk menyatakan maksud kan sebenarnya. Saya ingin bermaksud, saya berniat gitu ya. Nah, itu kan mirip sebenarnya sama ya gitu ya. Kata kerja bentuk maksud nih sama yang kenapa harus ada omoteimas, kenapa ada sumori gitu ya. Nah, itu bedanya cuman beda di nuansa seperti itu. Beda di nuansa. Ada ketetapan keteguhan hati gitu. Saya ingin sekali ingin pergi kerja ke Jepang, nah makanya sumori. Seperti itu. Kalau Omoteimas ya sama sebenarnya kayak berniat tapi kadang masih mikir gitu ya. Kadang banyak mikir. Nah, kayak gitu ya. Omoteimas itu seperti itu. Omoimas itu seperti itu. Nuansanya seperti itu Omoimas. Kalau Sumori itu udah kayak ada niatnya, udah ada tekadnya gitu ya. Udah bener-bener seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada Yotei. Nah, Yotei ini mulai kalau tadi kan sebenarnya Sumori itu berencana juga bisa ya. Nah, kalau Yote ini biasanya rencananya udah mulai ada apa ya, kayak ada langkah konkret. Nah, udah nggak ngawang-ngawang lagi gitu ya, udah nggak cuman angan-angan doang gitu ya, udah ada langkah-langkah tertentu biasanya seperti itu Yote itu. Gitu. Nah, ini dia bisa pakai kata kerja bentuk kamus atau pakai kata benda ditambahin no gitu ya. Kata kerja bentuk kamus, contohnya nih dia untuk menjelaskan rencana juga soalnya ini gini ya. Seperti itu. Jadi bab 31 ini semuanya menyatakan bentuk maksud, bentuk rencana, keinginan, niat. Nah, seperti itu. Kuncinya di situ bab 31 ini. Kita lagi mau bahas itu. Nah, Shichigatsu no Owari ni Doitsu e Sucho Suru Yotei desu. Nah, rencananya akhir bulan Juli, ya kan? Shichigatsu no Owari ni gitu ya. Seperti ini. Akhir bulan Juli, Doitsu Jerman, Sucho dinas gitu, dinas dari kantor biasanya Sucho itu dinas resmi. Sucho Suru Yotei desu. Nah, rencana gitu ya. Seperti itu. Kemudian contohnya yang kedua, Ryoko wa Ishukan gurai no yotei desu. Nah, rencana perjalanannya kurang lebih 1 minggu gitu ya. Rencana. Nah, berarti ini udah mulai ada pakai keterangan waktu ya gitu ya. Kayak udah mulai konkret gitu ya. Udah mulai nyata rencananya. Udah kelihatan lah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi udah nggak yang apa ngawang-ngawang lagi gitu ya. Udah nggak apa namanya sekedar wacana gitu ya seperti itu ya. Kalau kita ngomongnya kali ya. Kemudian kemudian yang kelima nih belum yang terakhir ternyata ada lagi satu lagi Mada. Nah ini teimas. Nah pakai kata kerja bentuk T gitu ya. Untuk menyatakan belum terjadi atau mungkin perbuatannya belum selesai. Nah kayak gitu ya. Gitu ya Mada. Mada itu artinya belum gitu ya. Terus ditambahin kata kerja bentuk T gitu ya. Sama imaseng yang artinya kan enggak gitu ya. Belum apa gitu. Seperti itu.
Ginkgo wa mada aite imaseng. Bang belum buka gitu ya. Ginkgo wa mada. Nah, ini di sini belum, artinya nih madanya maksudnya. Banknya itu belum buka aite ya kan, aku buka gitu ya. Mada aite imaseng. Kemudian repo toa mau kaki mas taka. Udah nulis laporan belum nih gitu kan. Iye mada kaite imaseng. Belum, saya belum tulis. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kayaknya di bab sebelumnya kayak udah pernah juga sih ada mada begini ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi aja, review terus. Kemudian apa nih yang terakhir, yang 6 itu, oke, jadi kata benda. Oke, kata kerja bisa jadi kata benda. Iya, memang. Kairi mas jadi kairi. Oke. Kairi no Shinkansen wa doko kara norimasu ka? Naik dari mana Shinkansen untuk pulangnya, gitu ya. Jadi yang di sini kairinya dia itu udah bukan jadi kata kerja lagi gitu ya. Bukan kairi mas, tapi dia jadi kata benda. Nah, seperti itu ya. Oke. Yasumi wa nan yobi desu ka? Hari apa hari liburnya gitu ya. Nah, Yasumi di sini bukan Yasumi mas lagi. Ya kan? Yasumi mas kata kerja kan. Tapi Yasuminya Yasumi kata benda di sini. Seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau masnya dihilangin gitu ya. Kata kerja kalau masnya dihilangin, dia berdiri sendiri kayak gini. Bisa jadi itu kata benda jadinya sebenarnya. Oke, kita lihat di kamus nih. Hmm. Kairi mas, kata kerja, kairu. Nah, kalau kairi, nanti dia jadi kata benda. Oke, dia nggak bisa nih. Berarti defaultnya cuman si kairi doang. Kalau saya ganti gini, nah bisa. Oke, seperti ini ya. Kairi, kairinya di kata benda. Kairu, yang artinya pulang. Nah, ini kata kerja. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian udah mulai mulai bisa ngebedain nih. Oh, ternyata kata kerja itu bisa diubah jadi kata benda. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kata kerja itu bisa jadi kata benda juga, gitu ya. Dengan cara ya seperti ini. Ya, masnya hilangin aja. Dia jadi kata benda nih di kalimat itu. Seperti itu. Airi. Hmm. Akimas kaku. Kayaknya nggak ada nih. Nah, sebenarnya sih bisa juga jadi begini nih. Ya kan, kaki kata gitu ya. Menulis, ya kan. Kalau kakunya sendiri kan cuma kata benda nih. Kata kerja, sorry. Tapi kalau dia misalkan ya kayak kata, ya cara menulis gitu ya, digabungin biasanya sih. Nggak ada kaki-kaki sendiri gitu ya biasanya. Kaki Haji Meru mau mulai menulis gitu ya, kayak kata gitu ya. Selesai menulis, nah kayak gitu. Biasanya ini kata benda jadinya. Tapi kalau belakangnya ruru, dia kata kerja biasanya. Lihat aja nih, ya kan? Dia dijadiin belakangnya jadi ru, ru, su. Nah, itu biasanya jadi kata kerja juga tetap. Jadi mesti lihat juga belakangnya yang nempel apa nih, kayak gitu ya. Bisa jadi kata benda. Oke, ada lagi? Oke, belum ada. Kita masuk ke latihannya. Oke, dibaca dulu, Tarisan. Ichi. Isoniko. Ishoni iko. Hmm. Ayo pergi bersama-sama. Nah, gitu ya. Ishoni iko. Mibang, Yoli. 将来自分の会社を作ろうと思っています。Hmm. Do you imi desu ka? Hmm, Sora itu apa ya? Shora itu masa depan. Masa depan. Oh, ya. Atau mungkin cita-cita. Nah, bisa juga.
Hmm. Jiben. Hmm. Di masa depan, Oh, gitu. di masa depan, Hmm. Jiben Kaisa. Perusahaan sendiri. Hmm. Di masa depan mau membuat perusahaan sendiri ya. Hai, begitu seperti itu betul. Oke, di masa depan saya berencana atau saya berniat, gitu ya. Saya bermaksud untuk mendirikan perusahaan sendiri. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Shorai di sini adalah kata keterangan waktu juga nih. Gitu ya. Walau di satu kalimat ini kan nggak ada partikel wa nih ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kata keterangan waktu, biasanya dia akan selalu didahulukan dulu diterjemah ini. Shorai. Di masa depan, nah baru balik ke belakang lagi. Seperti itu. Baru balik ke sini. Gitu ya. Saya berencana, saya berniat, saya bermaksud gitu ya. Untuk mendirikan perusahaan sendiri. Hai. Oke. Lanjut, Sanbang, Najasa, Konbanwa. Oke. はい、先生、こんばんは。Mm-mm. Raigetsu Kurumao Kautsumori desu. Mm-mm. Bulan depan eh, berencana beli mobil. Hai. Oke. Bulan depan berencana beli mobil. Hai, betul. Sumori. Sama juga ya, berencana, berniat, gitu ya. Jadi ini, Toomoteimas sama Sumori ini mirip ya, gitu ya. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia itu mirip. Artinya bisa berencana, ingin, bermaksud, gitu ya. Berniat, gitu ya. Tapi bedanya ada di nuansanya memang. Nah, itu ya. Kesulitannya kita memang sebagai pembelajar bahasa asing yang bahasa Jepang ini, gitu ya. Nuansa, gitu. Selalu nuansanya. Seperti itu. Makanya struggling kita walaupun nanti udah N4, udah N3 gitu ya. Pasti juga kalau langsung bersosialisasi gitu ya, kehidupan sehari-harinya itu masih mengalami kesulitan. Kenapa? Bukan masalah nggak ngerti, nggak mungkin, mungkin nggak bisa, mungkin bukan karena nggak bisa baca kanji, mungkin karena nggak bisa ngomong, tapi karena nuansanya itu kadang yang masih kita belum terbiasa seperti itu. Nah itu sama, saya juga masih sama kayak gitu, banyak belajar terus, setiap hari belajar terus kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tarisan, Ichi. 疲れたね。ちょっと休まない。そうそう。そうしよう。Lelah ya. Mm-mm. Bagaimana kalau istirahat sebentar? Iya, Hai. bentar. Mm-mm. Cerita nih, coto ya sumanai. Hmm. Duh, lelah banget. Mau istirahat bentar nggak? Gitu ya. Sosio. Iya, saya juga mau. Nah, gitu ya. Itu. Oke. Lanjut, nih Bang. のつと別は何をしますか？家族と温泉に行こうと思っています。Tahun baru, tahun baru, Mm-mm. Iya, betul. tahun baru, tahun baru ini mau kemana? Mm-mm. Hmm, berencana mau pergi ke onsen sama keluarga. Ya, Hai, betul. Onseng ni, Katsuku to onseng ni ikou to omoteimasu gitu. Lanjut, Sanbang, Naja-san. レポートはもうできましたか？Mm-mm. Eh, apakah sudah menyelesaikan laporan? Mm-mm. Iye, mada kaite imaseng. Belum, belum menyelesaikan, belum ditulis ya. Mm-mm. Hai. Kinyobi madeni matomeyoto omoteimasu. Hari Jumat. Matome. Matomeyoto. Mm-mm. Kinyobi Madini, Matome Yo. Nah,
Matomete Matom. dari Oh, matomete ini. Hmm. menyelesaikan. Hmm. Saya be- berniat menyelesaikan sampai hari Jumat gitu. Hai, gitu. Matomeyo. Dia dari Matomeru yang artinya tuh menyelesaikan gitu ya. Dia dia di sini artinya bisa untuk mengumpulkan gitu kan, menyatukan jadi satu gitu ya, atau merangkum gitu ya, atau bisa juga menyelesaikan gitu ya, seperti itu. Intinya tuh biasanya dari mungkin kalau dari sini reporto gitu, laporan gitu ya, ripoto gitu ya. Mungkin laporannya dari bermacam-macam dokumen gitu ya, dijadiin satu, dirangkum jadi satu. Nah, ini maksudnya. Matomete, matomeyo to omoteimasu. Oke, lanjut. Yongbang, tari lagi. 国へ帰っても日本語の勉強を続けますか？はい、続けるつもりです。Bila bila pulang ke negara, apakah melanjutkan belajar bahasa Jepang? Iya, rencananya melanjutkan. Hai, Gobang, Yuli-san. 夏休みは国へ帰らないんですか？ええ、大学院の試験を受けましたら、今年は帰らないつもりです。Libur libur musim panas ini kamu Hmm, kembali nggak ke negara kamu? Eh, karena ada ujian hmm, S2 ya, karena ada ujian S2 hmm. universitas tahun ini saya nggak pulang. Hai, oke. Karena ngambil ujian universitas ya mungkin S2 atau S3 gitu ya, seperti itu. Kotoshi wa kaeranai sumori desu. Saya tahun ini nggak berencana untuk pulang. Rokubang, Najasan? 明日からニューヨークへ出張します。Hmm, Besok pergi dinas ke New York. hai. So desu ka? Itsu kaerimasu ka? Hmm, Hmm, oh begitu. Kapan kembali? Laishu no kinyobi ni kaeru yotei desu. hai. Oke, Kaishono Kinyo. Laishu kinyobi. Hmm, Hari Jumat minggu depan hmm, pulang. hai. Berencananya sih pulang Jumat minggu depan. Nah, gitu ya. Hai. Oke, kita coba listening sebentar. Taiwa CD 16. 第31課、会話。料理を習う。第31課、会話。料理を習おうと思っています。来月から独身です。え、実は、大阪の本社に転勤なんです。本社ですか。それはおめでとうございます。でも、どうして独身になるんですか？妻と子供は東京に残るんです。え、一緒に行かないんですか？ええ。息子は来年大学の入学試験があるから東京に残るというし、
妻も今の会社を辞めたくないと言うんです。それで別々に住むんですね。ええ。でも、月に2、3回週末に帰るつもりです。大変ですね。でも、いいチャンスですから、料理を習おうと思っています。それはいいですね。第31課、会話。料理を習おうと思っています。来月から独身です。え、実は、大阪の本社に転勤なんです。本社ですか。それはおめでとうございます。でも、どうして独身になるんですか？妻と子供は東京に残るんです。え、一緒に行かないんですか？ええ。息子は来年大学の入学試験があるから東京に残るというし、妻も今の会社を辞めたくないと言うんです。それで別々に住むんですね。ええ。でも、月に2、3回週末に帰るつもりです。大変ですね。でも、いいチャンスですから、料理を習おうと思っています。それはいいですね。Hai, oke. Ogawanya Tarisang, Miranya Yoli, Dozo. 来、来月から独身です。え、実は大阪の本社に転勤なんです。本社ですか。それはおめでとうございます。でも、どうして独身になるんですか？そ、妻と子供、妻と子供は東京に残るんです。えー、一緒に行かないんですか？えー、息子は来年大学の、mana dah? 大学の入学、入学試験があるから、東京に残ろうと、忙しい妻と今の会社を辞めたくないと言うんです。それで別々に住むんですね。でも、月に3回週末に帰るつもりです。大変ですね。でも、いいチャンスですから、料理を習おうと、習おう、習おう、習おうと思っています。それはいいですね。Hai, oke. Yaku dekimashita. Oke. Raigetsu kara Dokushin desu. Oke, gitu ya. Artinya apa nih? Bulan depan, bulan depan sendirian, bulan depan lajang, Hmm? bulan depan tanpa keluarga, Mm-mm. bulan depan Ya. tanpa keluarga. Heeh. Dari bulan depan jadi jomblo lagi deh. Nah gitu ya. Dari bulan depan saya single lagi deh, bujangan lagi deh. Gitu ya. Terus temennya nanya, gitu kan. Bingung kan, kaget, gitu kan. Jitsua. Oke, Jitsua apa? Sebenarnya, Hai. Oke. Jitsua sebenarnya Osaka no Hongsha ni Tenking Nandes. Dia ditransfer gitu kan. Tenking itu ditransfer gitu ya. Hongsha ke eh, perusahaan kantor utama gitu ya, Osaka no Hongshani. Nah, yang ada di Osaka. Hongsha desu ka? Nah, gitu ya, dikasih ucapan selamat. Sore wa omedetou gozaimasu. Gitu ya. Demo doshite dobushi ni naru desu ka? Tapi kok bisa kamu jadi jomblo, jadi single lagi gitu ya. Nah, Suma istri, Sumato kodomo wa Tokyo ni
no, nokorun desu gitu ya. Iya, soalnya istri sama anak saya tuh ditinggal di Tokyo. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Maksudnya ditinggal ini nih maksudnya lebih untuk ditinggalnya dalam arti meninggalkan sesuatu, menyisakan sesuatu gitu ya. Bukannya tinggal kayak sumimas, sundaimas gitu, bukan beda gitu ya. Seperti itu. Tokyo ni nokorun desu gitu ya. Soalnya istri sama anak saya tuh ditinggal di Tokyo gitu ya, nggak ikut ke Osaka maksudnya gitu ya. Eh, isyo nih ikanain desu ka? Gitu ya. Kenapa kok nggak diajak bareng-bareng perginya gitu kan? Seperti itu. Eh, Musuko apa Musuko? Anak laki-laki. Hai, anak laki-laki Musuko. Musuko wa rainen daigaku no Nyugaku Shikenga Arukara gitu ya. Soalnya anak laki-laki saya tuh tahun depan ada ujian tes masuk universitas. Nah, gitu ya. Tokyo ni nokoru to yushi sumamo imano kaisha o yametakunai to iun desu. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi udah bilang, jadi anaknya juga pengennya ya di Tokyo nanti kuliahnya, gitu kan. Terus istrinya juga sekarang nggak mau berhenti kerja juga yang ada di Tokyo gitu ya seperti itu ya. Jadi kalau yang ini Yushi ya kan ini anak yang bilang gitu ya tentang si karena dia mau kuliah di Tokyo Tokyo ni Nokoruto Yushi gitu kan nggak apa-apa mau di Tokyo aja. Istrinya juga Sumamo sekarang belum mau berhenti kerja gitu ya seperti itu kerjanya masih di Tokyo. Hai. Sore deh. Betsu Betsu nih sumun desu ne gitu ya. Betsu Betsu apa? Sendiri-sendiri. Hai, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ya kalau gitu jadi tinggal sendiri-sendiri ya. Demo. Tapi Sukini, ya kan? Sukini apa jadinya? Kalau di sini. Dalam Satu dalam bulan. Hai, sebulan. dalam sebulan gitu ya. Seperti itu ya. Sukini. Demo Sukini ni Sankai Shumatsu ni Kairu Sumori desu. Ya. Iya, tapi sih dua tiga kali lah ya, gitu ya. Dalam sebulan tuh saya dua atau tiga kali di akhir pekan, Shumatsu itu akhir pekan, berencana untuk pulang, gitu. Jadi dia akan dari Osaka, gitu ya. Dalam sebulan tuh bisa dua tiga kali di akhir pekan balik ke Tokyo. Nah, gitu ya. Taihen desu ne, gitu ya. Oke. Buat yang belum tahu, Tokyo Osaka itu kalau naik Shinkansen gitu ya, kereta cepatnya Jepang gitu ya, itu butuh 2 jam. Oke. Kalau naik mobil bisa 6 jam perjalanannya gitu ya. Jadi cukup jauh. Kira-kira ada berapa ratus kilometer ya? Gitu ya. Lumayan sih kayak dari mungkin kayak dari Jakarta ke Jawa Tengah kali ya, seperti itu ya. Kayak gitu. Dan 600 700-an kilometer seperti itu. Jadi jauh, jadi melelahkan pasti. Kalau kayak sebulan dua tiga kali, bayangin tuh, gitu ya. Dari Jawa, dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Tengah ke Jakarta lagi, ya gitu ya. Di akhir pekan dua tiga kali, capek, gitu kan. Naik kereta pun capek, gitu kan. Karena waktunya butuh lama, gitu ya, seperti itu. Demo, chance sudah sekarang, ya, iya sih, capek. Cuman ini kesempatan yang bagus. Nah, ini chance gitu ya dari bahasa Inggris nih. Jadi kesempatan itu chance bisa atau juga bahasa Jepangnya ada juga sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Apa artinya? Nihongo-nya kesempatan. Kikai. Nah, ini kalau yang bahasa Jepang ya, kikai, kesempatan gitu ya. Kalau yang bahasa Inggrisnya tadi dari chance gitu ya. Chance jadinya. Jadi bisa ada dua tuh, terserah mau pakai yang mana aja, Bu. Demo chance desu kara Rio Rio Naruto Omoteimas. Nah, iya nih, tapi ini adalah kesempatan yang bagus buat saya juga untuk apa? Ini, Belajar. Belajar Masak. masak. hai, belajar masak gitu, gitu. Sariwai desu ne, gitu ya. Biasanya ya mungkin dimasakin istrinya terus gitu ya, atau mungkin jajan di luar gitu ya, seperti itu ya. Makan di restoran gitu ya. Nah, ini mau nggak mau demi hemat kan,
itu naik Shinkansen nggak murah loh itu Minasang. Gitu ya. Jadi kalau sampai 2-3 kali kayaknya mahal sih gitu ya seperti itu ya. Sekali naik tuh bisa 400 ribu lah ya, 400-500 ribu kalau dirupiahin ke rupiah soalnya. Kayak gitu ya. Satu satu kali jalan gitu ya. Shinkansen itu mahal jadinya. Oke, lanjut. Nah, ini boleh nih gitu ya. Masuke gitu ya. Masuke ini dibaca dulu gitu ya. Biar diingat-ingat dulu nih. Tarisang yang sininya kiri, Kaimas, Kaimas kaimas, jadi kau, mm-mm, Kao. Lanjut. arukimas, aruko, Mm-mm, isogimas, isogo, mm-mm, naosimas, naoso, mm-mm, machimas, mato, mato, mm-mm, ya. Asobimas, asobo, mm-mm, yasumimas, yasumo, mm-mm. norimas, noro. Hai, oke. Berarti Aruko apa? Yuli Sang, Apa sih? artinya apa? Aruko. Oh, Aruko. Arukimas apa artinya? ada. Jalan ya? Ya, Arukimas jalan. Aruko jadi apa jadinya? Hmm. Arukimas kan jalan, berjalan Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Aruko. Ayo jalan. Oke, bisa bisa ngajak jalan bisa atau mungkin kalau di dalam kalimat bisa bisa mengajak jalan juga atau berencana atau berniat jalan gitu ya. Misalkan mungkin bisa ditempuh dengan mobil atau dengan sepeda atau dengan kereta atau dia dia maunya jalan aja jalan kaki. Aruko. Oke, lanjut coba kalau naoso artinya apa? Najasang. Halo, Najasang? Udah? Iya, Hmm. naoso. Hmm. Naosimas apa? Tahu? Nggak tahu sensei. Hai, naosimas itu bisa artinya memperbaiki, tapi seringnya sih menyembuhkan gitu ya. Gitu ya. Dia arti utamanya sebenarnya menyembuhkan gitu ya. Menyembuhkan orang gitu ya, seperti itu ya. Biasanya dokter seperti itu ya. Tapi bisa juga mungkin dia jadinya memperbaiki sesuatu. Nah gitu ya. Memperbaiki, mengkoreksi sesuatu gitu ya. Atau kalau mengganti sesuatu nanti ada lagi satu lagi sih seperti itu ya. Atau yang bawahnya nih nanti ada lagi gitu ya. Mentransformasikan, mengganti sesuatu. Nah gitu ya. Oke, jadi kalau nauso apa berarti jadinya? Nauso kan nyembuhin nih. Naoso, Hmm? ayo menyembuhkan gitu. Artinya jadi berniat menyembuhkan atau Berniat berniat memperbaiki. Nah gitu ya. Nausunya itu soalnya memperbaiki atau apa menyembuhkan gitu ya. Ini kata kerjanya gitu ya. Nauso jadi bermaksud, berniat. Nah gitu ya. Ini semuanya ikouke ini adalah eh, kata kerja bermaksud gitu ya. Berniat, berencana apa gitu. Ini kata kerja kelompok satu. Lanjut yang kata kerja kelompok dua, Yuli dibaca. Kaemas jadi kayo. Hmm, Obomas jadi oboyo. hmm. Mimas jadi mio. Hai, oke. Obeyo jadinya apa, Yuli? Oboyo itu ayo ingat ya. Mm-mm. Ayo mengingat Berniat. atau berniat untuk mengingat gitu. Jadi pakai yo yo ini artinya tuh ya berarti dia udah ketahuan tuh ya kan berniat untuk apa gitu kan. Nah udah pasti dia kata kerja kelompok dua atau kelompok tiga nanti gitu ya seperti itu ya. Tapi kelompok kelompok tiga sih gampang banget diidentifikasinya ya. Dia cuman karena antara pakai koyo atau pakai shi yang si mas
gitu ya. Shimas masih buang jadi shio. Nah, udah gitu. Yo 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 pasti ya udah antara kelompok 2 atau kelompok 3 aja. Nah, sisanya ini pasti kelompok 1 nanti. Oke? Mm-mm. Kimas jadi kok ya ininya nanti. Kata kerja untuk bilang bermaksud pergi gitu ya. Seperti itu ya. Kimas. Jadi kok. Mirip kayak konai. Konai yang artinya tidak datang. Nah gitu ya. Dia pakai kok. Rata-rata perubahannya sih yang kimas ini ininya jadi ubahnya jadi kok soalnya nih. Cara bacanya. Tapi nanti kanjinya tetap pakai yang kimas yang sama tuh. Gitu ya. Oke lanjut. Kaimono ni iko. Artinya apa Najasang? Kaimono ni iko. Kaimono ni iko. Berniat. Hmm. Kaimono ni iko. Kaimono apa? Belanja. Hai. Kaimono belanja. Berniat. Heeh. Iko berarti? Pergi belanja. Hai. Seperti itu. Antara dia ngajak belanja atau berniat pergi belanja gitu ya. Koeng o sanposhio. Yulisan? Ayo jalan ke taman. Hai. Oke. Ayo jalan ke taman. Oke. Dibaca Tarisang yang 3. Gai, gai gaku, gai kokude, gai kokude. Yang mana lanjutannya Sensei Shigoto itu? Heeh. Yang si gotonya ini untuk bisa ini, dan ini ke bawah nanti. Kita. Oh. Gai kokude hatarao to omotte imasu. Gaikoku de shigoto o hatarako to omoteimasu. Oh, Hmm. gai koku, gai, gai kokude shigoto o hatarao to omotte imasu. Hatarako. Hatarako, hatara- Hatarako to. hatarako, hatarako to omotte imasu. Hai. Hmm. Bawahnya lagi. Gai, Gaikoku de. 米国で仕事を見つけようと思っています。Hmm. 米国で仕事を勉強、勉強しようと思っています。Hai. Oke. Yang kedua artinya apa? Gaikoku de Yang shigoto mitsukeyo to kedua, omoteimasu. hmm, sekolah Hmm. negara asing bekerja, saya Hmm. berencana Hmm. hmm, dapat bekerja di negara asing. Hai. Mitsukeyo artinya? Mitsu, saya berencana Mitsukeru, Hmm. Mitsukeru, Mitsukeru itu mendapatkan atau menemukan. Hmm. Betul. Oke. Seperti itu ya. Saya berencana, saya berniat, saya bermaksud mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, gitu ya. Oh, Mitsukiyo itu. Nah, mencari, mencari sensei. menemukan, gitu ya, seperti itu ya. Bisa mencari, bisa menemukan, gitu ya. Sama aja. Hai, oke. Lanjut. Yang Bang, Yuli, baca. レポートはまだまとめていません。Hmm. Lagi. レポートはまだ出していません。 Hai. Yang kedua artinya apa? Laporannya belum selesai dikerjain. Hmm. Kalau dashte, berarti artinya apa? Hmm. Dikeluarkan. Dashte di sini Dan Hai, stay di sini mirip dengan Atsumemas, yang artinya tuh dikumpulin. Hai, kalau Matomete tadi yang ini ya, eh, dikerjain gitu ya,
dijadiin satu, dirangkum gitu ya. Kalau daste ini mirip sama atsumemas gitu ya. Oke, yang si dasu ini soalnya banyak banget artinya. Gitu ya, nggak cuman keluar doang, tapi bisa juga ngumpulin sama atsumeru gitu ya. Oke, yang dasu ini dia artinya kan mengeluarkan gitu ya, seperti itu ya. Bisa merilis, bisa mempublikasikan gitu ya. Bisa mengirim juga nanti gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita juga bisa pakai dash tag ini untuk bilang nge-submit sesuatu, mengumpulkan sesuatu yang ini nih. Nah, gitu ya. Jadi ini si dasu ini memang artinya cukup banyak gitu ya. Mengumpulkan seperti itu ya. To submit. Biasanya sih berarti tugas sekolah, tugas kuliah, seperti itu, tugas sekolah, seperti itu ya, pendidikan. Satu lagi Atsumeru. Nah, kalau Atsumeru ini lebih untuk ngumpulin. Nah, bedanya Atsumeru sama tadi Matomeru gitu ya, seperti itu. Kita lihat Matomeru. Hmm, gitu ya. Nah, kalau Atsumeru itu biasanya dikumpulin jadi satu doang, tapi nggak diapa-apain biasanya, gitu ya. Dikumpulin aja jadi satu seperti itu udah selesai gitu ya. Tapi kalau Matomeru biasanya ada kegiatan lanjutannya. Misalkan dia ngumpulin sih, tapi biasanya itu bisa lebih untuk dirangkum, udah diproses melalui prosesnya gitu, seperti itu. Nah, itu ada lagi tuh perbedaannya ya. Walaupun nanti mungkin kalau pakai kamus artinya sama-sama mengumpulkan gitu ya. Seperti itu, to collect, to put together gitu. Kalau Matomeru tapi lebih nuansanya tuh konsepnya lebih ke ada proses yang terlebih dahulu dijalankan gitu ya sehingga menjadi seperti itu hasilnya nanti gitu. Mungkin jadi lebih rapi hasilnya gitu ya. Kalau Atsumeru ya bisa aja paling cuman kayak sekedar kumpulin ya kan. Misalkan ada banyak laporan gitu kan. Ada banyak koran misalkan dari koran, dari media massa, dari internet jadi satu blek udah selesai. Nggak ada apa-apain sama dia. Jadi nggak ada proses ya kalau Atsumeru biasanya. Gitu ya. Gitu makanya Atsumeru mungkin nggak tepat kalau dijadiin buat ngumpulin laporan, ngumpulin tugas gitu, nggak pakai Atsumeru biasanya. Atsumeru ini biasanya ngumpulin orang di satu tempat gitu ya, mengevakuasi biasanya bisa juga kayak gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau Matomeru biasanya ya untuk hal-hal yang bersifat dengan ya dokumen tadi tuh kayak gitu ya, merangkum gitu ya, memberikan apa namanya ringkasan, nah gitu bisa juga Matomero. Makanya ada buku namanya Somatome, nah gitu ya. Nanti kalau N3 pakai buku Somatome nanti, nah itu sebenarnya ringkasan dari ya udah nanti dibikin ringkasan sama dia dari buku Somatome itu kayak gitu untuk N3, untuk N2, nah gitu ya. Nah, lanjut. eh Gobang dibaca dulu, Najasa. 私はずっと日本に住むつもりです。Bawahnya. 私は将来大学で研究するつもりです。Hmm. 私は国へ帰らないつもりです。Hmm. 私は来年の試験を受けないつもりです。Hai. Nah, oke. Yang terakhir aja ini artinya apa? Yang paling bawahnya. Yang yang terakhir saya berniat tidak itu ujian tahun depan gitu. Hai, betul. Saya berencana untuk tidak mengambil gitu ya. Ukena itu tidak mengambil. Ukeru gitu ya. Hai. Kita ada mungkin kosakata baru mungkin buat kalian.
ya kan, tidak berniat untuk mengambil atau mungkin mengikuti gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini banyak banget nih. Salah satu sama nih mirip-mirip juga nih. Yang artinya tuh banyak banget sama kayak kakeru. Kakeru yang menggantung gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini bisa ukerunya tuh untuk mendapatkan ya kan, atau mungkin nanti bisa juga macam-macam yang artinya tuh mengikuti juga bisa nanti mengikuti ujian gitu ya, kayak gitu ya. Mendapatkan ujian, nah gitu ya. Kan dia kan kalau kita mau ujian sesuatu, misalnya ujian JLPT deh, simpel banget nih, ya kan? Ya kan? Nihongo Shiken oke oke Mas gitu kan. Nah, mengapa kok mendapatkan ujian JLPT? Bukannya kita mengikuti ujian JLPT? Ya memang, karena kita kan tujuannya untuk ikut ujian JLPT itu kan sebenarnya mau mau apa emang aslinya? Mau mendapatkan itu Nah, sertifikat. iya, mendapatkan sesuatu kan. Mengikuti ujian itu kan kita pengen dapetin sesuatu. Nah, itu ya. Dapetin apa? Dapat sertifikat GLPT-nya. Nah, gitu. Sertifikat GLPT-nya nanti bisa buat kerja ke Jepang. Nah, seperti itu. Hanya kenapa? Loh, kok Ukeru? Gitu kan. Kok mendapatkan gitu artinya. Ya kan? Karena kita ujian GLPT misalkan atau ujian apapun gitu ya. Ya gitu nanti akan mendapatkan sesuatu. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut, Rakubang, Tarisang lagi. 部長は出店へ行く予定です。飛行機は10、11時に着く予定、予定です。Mm-mm, ライスは出張の予定です。mm-mm. 午後は会議の予定です。Hai, oke. Yang kedua artinya apa, Tarisang? 飛行機、pesawat, Mm-mm, terjam sebelum. Rencananya mm-mm, pesawat ke suku, mm-mm. Suku apa? suku terbang, enggak, hmm, enggak tahu. Hai, suku itu karena itu nggak pakai kanji ya, gitu ya. Mungkin kalau pakai kanji mungkin kamu tahu. Tapi sukunya bukan yang ini ya. Satu lagi sukunya. Nah, biasanya kan kalian taunya sukunya suku membuat nih, sukuru gitu ya. Ini. Tapi sekarang sukunya, kalau misalkan kayak transportasi kayak tadi hikoki pesawat gitu ya, tiba artinya. Nih suku pakai yang ini, suku tiba. Mas. Mm-mm, gitu ya. Oh, Ya kata kerja bentuk kamu sih suku ya itu sensei. untuk bilang tiba. Hmm. Kanji apa ini masih ingat? Kanji, Hmm? kanji, Musim bukannya? Hmm, bukan. Kanji Bukan. menggunakan baju, menggunakan sesuatu. Kanji kimas. Jadi kanji yang sama untuk dua nih. Ada dua artinya nanti, gitu ya. Kalau yang satu lagi kimas kayak kimas datang, tapi kimasnya ternyata menggunakan baju, gitu ya. Nah, nih kelihatan di sini di layar ada dua nih, yang paling atas, ya kan? Dua-duanya kata kerja soalnya. Dua-duanya kanjinya sama. Tapi ketika satu pakai suku, itu artinya tiba, tiba untuk bilang kedatangan gitu ya, arrival gitu ya. Satu lagi kiru artinya menggunakan baju, baju yang dari kaos, kemeja, pakai jaket, ya kan. Foto, kimas gitu ya, menggunakan jaket gitu ya, seperti itu. Itu pakai kiru yang ini, menggunakan baju, ya kan. Seperti itu. Nama kanjinya apa, Sensei? Mm-mm. Kanjinya itu bisa dibaca kunyominya, cara baca apanya? Kiru, bisa onyominya. Jadi apa nih? Suku, caku. Hmm, kayak gini, caku. Gitu. Jadi cara Hmm. bacanya ada cukup
unik gitu ya, seperti itu. Satu kanji yang sama, nanti dibacanya macam-macam. Seperti itu. Oke, lanjut ke latihannya. Renshube. Minna Himastakara Hajime Masho. Nah, lalu dibikin jadi bentuk kasual. Ini kan, lagi-lagi kita belajar bentuk kasual. Nah, ini bentuk sopannya gitu ya. Gitu, bentuk masnya gitu ya. Minna Kimastakara Hajime Masho. Nah, artinya tuh kan karena semuanya sudah datang nih gitu ya. Ayo kita mulai. Hajime Masho gitu. Minna Kitakara Hajime yo. Nah, gitu simpel kan. Nah, ini biasanya kasual gitu ya. Biar ada keakraban nah gitu nuansanya gitu ya. Minna Kitakara Hajime yo. Oke, lanjut. Nomor satu, Tarisan. 疲れましたから、ちょっと休憩、休憩しましょう。つす、疲れた、疲れた、うん疲れやすいね。Hai. Tsukareru, tsukaretayo, Mm-mm. Pakai tsukaretayo. bentuk tak aja. Nih kayak gini. Kayak contohnya tadi. Ikutin aja contohnya. Oh iya. Mm-mm. Tsukaretara, Contohnya. tsukaretara. Chotto kyokei yo. Hai. Choto kyukei yo. Hai. Kyukei shio. Kyokei shio. Si-nya jangan dibuang. Karena dia jadi kata kerja di sini. Hajime yo. Kenapa nggak ada si-nya? Karena dia kata kerja kelompok satu. Hajime mas. Kalau QK dia dari kata benda QK soalnya. QK ini kata benda yang artinya liburan, ayo istirahat dulu gitu ya. QK Shimas beristirahat. Nah, gitu ya. QK Shio jadinya yang ngajak istirahat gitu ya. Oke. Kyokei shio. Karena kata benda. QK kata ke benda. Oh ya. Karena ditambah Shimas ya kan di sini Shimasho gitu kan. Jadi kata kerja dia. Kata kerja kelompok berapa? Yang mana? QK. Tiga. Hai, QK Shimas itu jadi kata kerja kelompok 3. Oke. Lanjut. Ini Bang, Yuli. よく見えませんから、前の方に座りましょう。Jadi, よく見えないから、前の方には座ろう。Hai. Suari, Suaro. suari. Suari. Hmm, Diubah nggak, Sensei? Siapa tuh? Suari Masyonya diubah nggak? iya, masyonya hilang. Jadi Watsuro. Suari, Apa sih? dia kata kerja Suari kelompok berapa ini? satu, Hmm, ri, yang diubah, yang hilang apanya? Masyo, Yang kalau kata kerja kelompok satu berarti i-nya ubah jadi oh, ah, suarou. ya suara. Hai, suarou. Maino honi suarou. Suarou. Hai. Oke.
Lanjut, Sanbang, Najasa. Mo osoi desu kara nemashou. Mo osoi kara ne neo. Neo, hai. Neo benar. Osoide sekarangnya jadi apa? Osoi Bentuk taknya. Osoide bentuk T. Bentuk taknya jadi apa? Osoide. osoi desu. Hmm. Iya, Osoi. Osoide. osoi osoi Hmm. osoi dekara gitu. Osoi. Osoi dekara. Hmm. Osoi artinya apa? Larut malam bukan? Hmm. Osoi. Osoi itu artinya, ya betul, larut malam. Gitu ya. Udah telat nih. Ya gitu ya. Oke. Osoi ini di sini jadi kata sifat ya. Seperti itu. Kata sifat bentuk taknya jadi apa? Kata sifati ini. Apa ya kalau Mm-mm. Oh, kata Hmm. kata osoi kata osoi osoida osoi kata osoi eh, Mm-mm. osoi asonda asonda. Mm-mm. kata Kak, Iya, abisin dulu mami. asoin asokata. Obat lah. Karena ini apa Iya, namanya? Kalau yang di atas-atas ini semuanya dia jadi bentuk tak, ya kan? Karena iya, rata-rata udah bentuk lampau nih. Lihat iya. si Masta, ya kan? Jadi tak, Sita, ya kan? Makanya tadi jadi eh, Sukareta, gitu ya. Kemudian ini jadi bentuk negatif, gitu kan? Mie Maseng jadi eh, apa tadi? Nai, nai, Jadi Nai. Kalau Osoi Deskara jadinya bentuk kasualnya gimana jadinya? Bentuk kasual, bentuk informal, bentuk percakapan sehari-harinya jadi desnya hilangin aja. osoikat, osoikara tadi. Hai, jadi Osoikara. Betul. Desnya buang aja. Mau Osoikara gitu ya. Neyo gitu. Iya, seperti itu. Mau Osoikara Neyo karena udah larut malam pulang. Ya, ayo pulang. Nah, gitu ya. Mau Osoikara Neyo. Desnya aja buang. Ini kata kata sifatin gitu ya. Oke, lanjut. eh Yongbang tarik lagi. Ashita wa yasumi desu kara doubutsuen e ikimashou. Hmm. Ashita wa yasumi kara doubutsuen e ikkou. Hai. Oke. Jadi simpel ya. Yasumi ini ingat, Yasumi di sini berarti jadi apa dia? Yasumi eh yasumi kata Hmm. kata benda kata Mm-mm.
Kata Yasumi kata benda. Hai, Ada kalimat Sumi bentuk kata yang benda. sama untuk mas digunakan. Mm-mm. Hai, kalau kata benda, Kalau kata benda, desa diubah jadi Yasumu, hmm, Yasumu sensei, Yasumu kara. Chigaimas. Yasumo itu malah jadi kata kerja. Yasumi Deskara, bentuk kasualnya jadi apa? Mirip sama nomor 3 nih sebenarnya. Yasumi kara. Hai, jadi Yasumi Kara, DC buang. Oke, Astawa Yasumi Kara, Dobutsueng He, Ikou. Hai, oke, Yasumi Kara. Lanjut, nomor 2, Esta Nanyo Shimaska, Egao Mimas, gitu ya. Yang diubah jadi cuman jawabannya aja nih. Kita latihan mengubah jawabannya. Dalam pertanyaannya selalu sama, gitu ya. Egao Miyoto Omoteimas. Nah, pakai pola kalimat to omoteimas di sini. Seperti itu. Yang artinya, ya besok ngapain kamu? Gitu kan. Saya berencana untuk menonton film. Gitu, seperti itu. Saya berniat, saya bermaksud menonton film. Kemudian, yang kedua. Ini biasanya sama siapa nih? Kondo no Nichiobi wa nani o shimasu ka? Nah, kondo itu apa? Kondo? Aduh, lain kali. Hai, gitu ya. Maksudnya tuh minggu depan gitu ya. Kondo no Nichiobi. Seperti itu. Minggu berikutnya gitu ya. Kondo. Kondo no Nichiobi wa nani o shimasu ka? Apa kamu mau ngapain gitu ya. Kazuku to kyokai e ikimasu. Nah, gitu ya. Ini berarti Pak. Jadi apa ini? Hmm? Yang mana sensei? Yang contohnya? Ini nomor Yang satu ya udah ya. Oke, ini nomor satu. Saya kira contoh juga nih. Kalau nomor satu jadi gimana nih? Tadi terakhir sampai siapa ya? Yuli. Kari. Yuli. Kazoku to hyokai e ikou, ikou Mhm. to omotte Hai. imasu. Hai. Kasuku to yokai e ikou to omoteimasu. Kyokai. Nibang, Najasan, jawabannya aja. Jawabannya aja. Saya Mm-mm. hmm, Uchide Yokori Uchide Yokori Mm. Yasumi Yasumo to omoteimasu. Hai. Yasumo. Yasumo to Mm-mm. omoteimasu. Yasumo to. Nah, sisanya sama. To omoteimasu. Oke. Sanbang, tari lagi. Langsung jawabannya sensei. Iya, langsung jawabannya. Yamani Noboro to omoteimasu. Hai, Yamani Noboro to omoteimasu. Yang bang, Yuri-san, langsung jawabannya. Ya. Shiosetsu wo Hmm. takou to takou to omotte imasu. Hai, oke. Artinya apa, Imiwa? Nomor 4 ya. Heeh. Jawabannya itu artinya apa? Artinya menulis apa yang kamu lakukan saat kamu ada waktu luang. Ya, 5. ya jawabannya aja. Aku sedang berencana mau nulis novel. Hai, gitu ya. Shotsetsu novel. Hai, oke. Lanjut. Yang Sanbang contohnya Sono Egawa Omoshiroi desu ka? Film itu menarik gak sih? Gitu ya. Kemudian dalam kurungnya Mimas gitu ya. Mada mite imasen kara wakarimaseng gitu ya. Oke. Berarti nomor 3 semuanya pakai bentuk yang mada ya. Karena ini lagi latihan mada semua nih yang nomor 3 ini.
Mada, nani nani imasengkara. Semuanya kayak gitu ya. Seperti itu. Karena saya belum melihat, jadi saya nggak tahu menarik atau enggaknya gitu film itu. Gitu ya. Jadi semuanya pasti jawabannya pakai mada sama belakangnya imasengkara gitu ya. Seperti itu ya. Belakangnya ya nggak tahu. Antara wakali maseng atau apa tadi kayaknya sama sih gitu ya. Berarti kalian cuma ngubah ininya doang, kata kerja ini yang ada di dalam kurung mimas. Oke, coba Ichibang Najasang. その本は面白いですか？ Hmm? Mada Hmm. yonde. Hmm. Mada yonde imasen kara Hai, wakarimasen. hai, Madayonde Imasengkara Wakarimaseng. Karena saya belum baca, ya saya nggak tahu. Nah, nih Bang Tarisang. 新しいスーパーは安いです。安いですか？Hmm. まだ行っていませんからわかりません。Hai, seperti itu. Lanjut, San Bang Yuli. Mada akete imasu kara wakarimasen. Hai, oke, karena belum saya buka ya nggak tahu. Yang Bang Najah lagi. Mirasangi morata okashi wa oishikatta desu ka? Hmm. Mada tabete imasen kara Hmm. wakarimasen. Hai, oke. Lanjut. Yang Yongbang, dia ada Hokkaido Ryokowa. Mau. Moshikomi Mastaka. Hmm. Moshikomi artinya apa, Yuli-san? Oh, Moshikomi. oh itu. Hmm? Moshikomi Mas. Mendaftar. Mendaftar ke Hai. perjalanan ke Hokkaido. Hai. Begitu. Seperti itu. Udah daftarin. Kamu udah daftarin untuk perjalanan atau trip wisata ke Hokkaido belum nih? Gitu kan. Terus yang jawabannya di dalam kurung gitu ya, asta gitu ya. Iye, mada moshikonde imaseng, asta moshikomou to omote imas. Nah, ini jadi yang tadi kamu latihan tuh di nomor 1, 2 itu digabung sama 3 nih. Jadi di nomor 4 nih, gitu ya. Pakai mada juga, yang pakai mada imaseng, gitu kan. Kemudian sama bentuk maksud, bentuk keinginan nih, berniat apa nih. Nah, gitu ya. Diubah juga nih. Moshikonde-nya, moshikomi-nya, jadi moshikomou. Nah, I yang ada di sini ubah jadi o mau gitu ya. To omoteimas. Oke, coba dilatih Tarisan, Ichi. 作文はもう書きましたか？今晩いい。Artinya作 jawabannya 文 iye, は iye, いえ、いえ、まだ書いて、今晩まだ書いて、書いて tiga ま mas せ bukan ん。bukan bukan. Jadi pertama kamu jawab dulu, ya kan? Karena astanya nanti di mana dipakainya? Berarti di bawah nanti nih. 5番。Hai, gitu ya. Karena kan yang pertama nih, kamu udah daftarin buat trip ke Hokkaido belum? Ah, belum nih, saya belum daftarin gitu ya. Iye, mada Moshikonde imaseng. Nah, kata yang ada di dalam kurung ini keterangan waktu semua nih. Kongbang, asate, kondono apa nih, kaono mite gitu ya. Ini kata keterangan kalimat waktu semua nih, keterangan waktu semua gitu ya. Nah, makanya nanti dia jawabannya ada di yang kedua gitu ya. Tapi pertamanya kamu jawab dulu. Iye, mada apa gitu ya. Kata kerjanya apa ini yang dipakai? Seperti itu. いえ、Hmm. いえ、まだ書いていません。Hai, ada kaite maseng. Lanjut bawahnya. こんばん
Mm-mm. Kongbang, Mm-mm. kai, kai kaki mas, kak, kako, Hai, kakao. kako to omoteimasu. Hai. Hai. Kongbang kakao to moteimasu. Seperti itu. Lanjut nih Bang Yuli. 図書館の本はもう返しましたか？いえ、まだ返していません。Mm-mm. あさ、あさって返そう。返そう。bukan sih. Mm-mm. Hai 返 so. そう。返そうと思っています。Mm. Benar nggak ya? Mm. Oke, yang pertama justru yang salah. Oh, kaeshite-nya ya? Heeh. Kaeshimashita ini kan bentuk apa nih? Bentuk lampau gitu ya. Ini dari kata kerja apa nih aslinya? Kae... Kaeri. Kairu. Kairu, Ya. kaisu, mengembalikan. Oke. Hmm. Jadinya bentuk Deh. T-nya apa? Kaere. Mhm. Kaete. Hai. Oke, ini yang mengembalikan. Kairu ini ya. Jadi kaete. Double T. Ada su kecilnya. Kaete. Kaete imasen. Kayak gitu ya. Yang mengembalikan ini ya. Kairunya. Oke. Kaete. Imaseng. Jadi mirip. Lanjut. Sanbang. Najasan. ピカソの展覧会はもう見に行きましたか？いいえ、まだ行っていません。Ada itu imaseng. 今度の日曜日行こうと思っています。Hai. To omotemas. Hai. Lanjut. Yongbang. Tari lagi. お子さんの名前はもう決めましたか？ Hmm. Kalau mite kara. Berarti jawabannya Hmm. iye, iye, mada, kamete, kamete imaseng. Ini. Kimemas jadi apa? Bentuk T-nya. Hmm. Kimete, Hai. Kimete. kimete imaseng. Kimete imaseng. Kau, kau mite, kau mite kara, mite kara, Hmm. mit, mite kara, Hmm. mite kara to, mite kara to omote imasu. Mite, mi, mi, mio, mio kara, Hmm. mio Nyokara kara betul. Hmm. to omote imasu. Hai. Oke. Artinya apa? Hah? Artinya. Artinya namanya Hmm. apakah belum menentukan nama Okosang, Okosang, Okosang anak. Iya, betul. Osaka, Kosan no Namewa. Oh, Kime Mastaka. Anak. Ya, udah ditentuin belum nama anaknya siapa? Nah, gitu ya. Waj eh, wajahnya belum karena wajahnya belum terlihat. Hmm. Bukan. Berarti Iye, Mada, Kimete, Imaseng. Belum, saya belum nentuin namanya. Nah, gitu ya. Lanjut, berarti yang keduanya adalah kalimatnya Kao. Oh iya, Mio Kara To Omoteimas gitu. Nanti kalau saya wajahnya. berencana kalau nanti udah Ngelihat wajahnya. Kao sorry Kao o Mite Kara Katanya Mie. Oh, bukan Mie. bukan Mite Kara tapi yang Kimemasnya nih yang diubah nih. Jadi bentuk apa? Kimi, Hmm? Dia kata Kimas. kerja kelompok dua.
Jadi Kimeyo, Kimeru, Kimeyo. Kimeyo. Mm-mm. Kao o mite kara Kimeyo to omoteimasu. Gimana Sensei? Kao mite kara Hmm. Kimeyo to, misalnya sama Hmm. seperti itu ya. Saya belum nentuin namanya, ya kan? Iya, Mada Kimete Imaseng gitu ya kan. Kao mite kara Kimeyo to omoteimasu. Gitu kan. Nanti kalau saya udah lihat wajahnya baru berencana kasih nama seperti itu. Kao mite, kao itu wajah. Ini kao wajah. Kalau sudah lihat wajahnya baru nanti saya tentuin namanya. Nah, oke. Lanjut nih masih. Kekong shiki wa doko de shimasu ka? Nah, jinja de suru sumori desu. Kekong shiki, upacara pernikahan gitu ya. Upacara pernikahannya dilangsungkan di mana nih? Gitu kan. Jinja de suru sumori desu gitu ya. Akan dilangsungkan di kuil seperti itu. Oke, jadi ini ada gambarnya sini gitu ya. Bisa lihat gambarnya juga nih ya. Oke, nomor satu berarti gimana, Yuli? Nani yo kimasu ka? Mhm. Apa yang dipakai orang itu ya? Pakainya. Nah, jadi ini dari contoh sampai 4 ini semuanya sama. Satu satu konsep, satu konteks. Jadi pertama upacara pernikahannya tadi di Jinja. Terus pas nikah pakai baju apa? Nah, ini pakai baju apa ini? Kimono? Hai. Kimono? Nah, lanjutin jawabannya gimana? Yang lengkap yang seperti di contoh. Oh, kimono kiru? Mhm. Kimono kiru sumori desu. Mhm. Lanjut. Nih Bang, Najasang. Party wa doko deshimasu ka? Mhm. Restoran de Mhm. Sutsumori desu. Hai, restoran de suruh sumori desu. San Bang tadi. Riko wa doko e ikimasu ka? Hmm. Bari, Hai, bari de, bari ye, Bari E, betul. bari ye, kuru tusumuri desu. Hai, Bari E, Guru Sumori desu. Gitu ya, ke Bali dia, mau ke Bali. Hai. Yang Bang, Yuli. Doko ni sumimasu ka? Mhm. Oke. Daigaku no chikaku ni, daigaku no Hai. chikaku ni, Mhm. sumo, sumo, su, sumo sumori desu. Hai. Oke. Daigaku no Chikaku boleh. Atau mungkin kalau mau bilang Tonari juga boleh gitu kan. Kayak cuma ada satu rumah doang sih sebenarnya. Gitu ya. Oke. Daigaku no Chikaku ni Sumu Sumori desu. Hai. Tinggal di dekat sama universitas. Oke, lanjut. Nomor 6 sama nggak ya? Bentar, saya lihat dulu. Oshogatsu wa kunie karimasu ka? Nah, terus jawabannya Hikoki no Chiketo ga takai desu. Oke. Kamu tahun baru pulang nggak ke kampung halaman kamu? Gitu kan. Pulang nggak ke Indonesia? Mungkin gitu ya. Ah, Iye Kairanai Sumori desu. Nah, gitu ya. Jadi ini yang pertama, kamu bikin sendiri nih alasannya gitu kan. Kenapa? Tapi sesuaiin sama jawaban yang ada di dalam kurung nih. Gitu kan. Hikouki no Chiketo ga takai desu. Nah, Hikouki no Chiketo ga takain desu. Gitu ya. Pakai bentuk kasual. Bentuk penekanan. Pakai en di sini. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Ya kan Hikoki no Chiketo ga takain desu. Gitu. Karena tiket pesawatnya mahal. Makanya saya nggak berencana pulang pas tahun baru. Gitu ya. Seperti itu.
Oke, jadi yang pertama ini ditentuin dulu nih. Kenapa nih? Gitu ya. Berencana untuk apa nih? Berarti ya kan? Lihat dari jawaban ini. Gitu. Mungkin jawabannya bisa high soalnya nih. Bisa high, bisa iye. Gitu ya. Kenapa? Tapi alasannya apa? Gitu ya. Alasannya yang ada di sini. Oke, coba. Terakhir siapa tadi? Yuli, Hmm? Naja. Oke, nomor satu. 大学に行きますか？ Hmm. うんいいえ、いえ、いえ、行きます。行かない。Sumori des. Bisa Hai, sensei? bisa. Hai, Ye ikanai sumorides. Enggak, saya nggak berencana kuliah. Gitu kan. Iye ikanai sumorides. Terus, lanjutan. Oh, Ryo, 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 Ryo no benkyou o shitain desu. Hai, karena saya ingin. Belajar masak. Hai, karena saya ingin belajar masak. Oke. Nih Bang, tadi. 日本語の試験を受けますか？仕事が忙しいです。日本語の試験をけない、受けない、受けないつもりです。仕事が忙しいんです。Hmm. 受け、受けない、Hmm. 受けないつもりです。 Hai. 仕 Hmm. 事が忙しいんです。 Hai. Lanjut, San Bang, Yuli. 夏休みを取りますか？取りますか？ Hmm. いいえ、取らないつもりです。Hmm. 秋に休みを Hmm. 取ろうと Hmm. 思っています。思っているんです。Hai. Moteirun des. Hai. Oke. Lanjut, Yang Bang. Najah lagi. 東京へ行ったら皆さんに会いますか？いいえ、Hmm. 会います。Hmm. Bentuk negatif aimas jadi apa? Seingat. いいえ、Jadi bentuk nainya apa? Aimas. 会い会います。Awanai. あ、Awanai. 会わないつもりです。Hmm. Jika enggak, Hmm. ないんです。 Hai. Jika enggak, nine des. Gitu ya. Jika enggak, nine des. Oke. Apa ini bawahnya nih? Latihan tentang Jikokuhyo. Jadwal kan? Kita lihat. Hmm. Nanji no Shinkansen ni norimasu ka? Nah, gitu ya. Jam berapa naik kereta Shinkansennya nih? Shichiji no Shinkansen ni noru yotei desu. Nah, saya berencana naik Shinkansen yang jam 7 pagi. Oke. Berarti harus lihat sampingnya dulu nih, gitu ya. Rencana dinas luar kota ke Osaka. Oke. Kemudian berarti ini Shin Osaka itu nama stasiun ya, gitu ya. Shin Osaka nama stasiun, kemudian apalagi nih?
Takutnya ada yang nggak tahu. Oke, nggak ada lagi ya. Shin Osaka doang. Hai, oke, coba nomor 1, Tari. Nanji ni Sen Osaka ni Tsuki masu ka? Hmm, Hmm. Kyu. Eh. Kyoji. hmm, Kyoji. hmm, Sanjuroku pun hmm. no Shin Osaka ni Tsuku Yotei desu. Hai, oke. Nih Bang, Yori-san. 昼ご飯は誰と食べますか？松本部長と Hmm, 食べる予定です。hai, oke. Matsumoto Buchoto. 食べる予定です。Shokuji Suru Yotei desu. Begitu ya. Oh ya, Lanjut. Sanbang, Naja-san. 午後はどこへ行きますか？ Hmm, Hmm. Pawatenki itu sensei. Dedek, yang 3 ini yang ini. Kasih tahu sama dia. iya, Pawadenki ya. Hmm, Ini Noru Yotei Ides gitu. hmm. Oke, Kawadenki ni. Ini Noru Yotei Ides gitu. Bukan. Ini dia ngapain di Kawadenki? Kaigi, Hai, Kaigi apa? perusahaan kan. Kaigi rapat. Rapat ya. Hai, oke. Berarti Kawadenki ni Kaigi Suru Yotei desu. Kaigi Yotei Ides. Jadi dia akan rapat di perusahaan Power Denki gitu ya, perusahaan listrik Power. Nah, gitu ya. Oke, yang Bang, terakhir Tarisan. Kairi no Shinkansen wa doko kara norimasu ka? Hmm. Tokyo Eki. Tokyo Eki. Itu kan pertanyaannya Hmm, Kairi no Shinkansen. Sepulang dari Shinkansen. Terus norimasu ka? Doko kara. hmm. Doko dari mana naiknya gitu. Hai, betul. Betul. Shin. Hmm, Shin. Shinko Bei. Shinko Eki. hmm, hmm, Shinko Eki. No. Zomi. Tadi nggak ngerti ya, Sensei. hmm. Shinkobe Eki itu nama stasiun. Oh, Eki kan stasiun stasiun. Kobe. Eki-nya stasiun. Shinkobe itu nama tempat. Nggak usah diterjemahin. Gitu ya. Shinkobe Eki ini. Kobe Ekini. eh, Terus Noru. Noru Yotei desu. Nozomi. Nozomi. Baca ini. Nozomi Yonju. Yoju. Yonju Yoju Nigo. ni go. Yonju Nigo. Yonju ni go udah. Heeh. Ininya. Oh, Yoju ni go. Noru Yotei Noru. desu. Hai. Gitu ya. Seperti itu. Kamu. Go. Gitu. Udah selesai. Kayak gitu. Gimana Sensei artinya, Sensei? Heeh. Jadi dia nanya nih kan. Kamu tuh Shinkansen pulangnya nanti. Gitu kan. Apa? Naik dari mana? Gitu kan. Seperti itu. Naik dari mana? Ya berarti nanya tempat gitu ya. Tapi Shin Kobe Eki ni Nozomi Yonju Nigo Noru Sumori des. Gitu. Saya berencana untuk naik naik dari stasiun Shin Kobe nanti naik
Nozomi Yonju Go, Yonju Nigo gitu. Nozomi Yonju Nigo ini nama keretanya Shinkansen ya gitu ya. Seperti itu. Oh, alah. Namanya. Jadi Shinkansen itu ada nama-namanya kayak gitu. Nggak cuma satu ya Shinkansen itu. Ada namanya seperti itu. Karena kan saya lupa deh berapa berapa jam sekali ada Shinkansennya gitu ya seperti itu ya. Jadi nggak cuma satu. Nah, sama kayak di Indonesia sih sebenarnya ya. Kayak kereta gitu ya. Kita itu keretanya nanti biasanya kalau dari yang dari Jakarta ke Surabaya itu nama keretanya apa gitu dinamain kan biasanya tuh. Nah, itu kayak gitu persis. Hmm. Tapi saya lupa. Saya soalnya nggak bukan pengguna kereta ya. Jadi saya nggak tahu nama-nama. Tapi itu pasti ada nama keretanya kayak Argo Bimo atau apa gitu ya. Saya lupa deh. Kayak gitu biasanya dinamain kan kereta itu. Nah, itu sama. Nah, ini kayaknya nama Nozomi. Nah, ini nomor 42 Nozominya. Kayak gitu. Nozomi itu nama doang, nama kereta. Hai, oke. Lanjut. Nomor 8 nih, terakhir. Berarti. Nanti sisanya jadi PR soalnya. Sampai 8 ini dulu. Nimotsu wa itsu sukimasu ka? Ashitano asa fuji. Nah, jawabannya Ashitano asa fuji. Kapan nih nyampe barangnya? Gitu kan. Ashitano asa fuji no yotei desu. Nah, rencananya sih nyampainya besok pagi jam 9. Gitu. Oke, coba Ichi, Yuli. 新しい駅はいつできますかいつできますか来年の3月、来年の3月の予定です。Hai. Lanjut nih Bang, Najasa. Oko-san wa itsu umaremasu ka? 5月のお5月の終わり予定ですgitu. Yote kayak kata kerja bentuk kamus. Kalau kata kerja, kalau kata benda pakai no. Itu kata kerja atau kata benda jadinya tuh? Owari. Hmm. Kokosan. Owari no Hai, Owari no yotei desu. hai. Ingat ya, kalau kata kerja tapi jadinya kayak kata kerja bentuk mas gitu ya. Ini kan dari owaru sebenarnya kan. Owaru yang artinya selesai gitu ya. Owarimas kita biasa mungkin pakainya owarimas, tapi kalau owari doang berarti dia kata benda, apalagi depannya udah pakai no nih. Ini udah penanda banget nih partikel no ini biasanya. Penanda untuk arti dia kata benda, menghubungkan dua kata benda gitu ya. No itu partikel itu. Salah satunya partikel no itu tujuannya itu, fungsinya partikel no. Berarti owarinya ini bukan kata kerja, tapi kata benda ya. Seperti itu. Berarti belakangnya pakai owari no yotei desu. Nah, itu pakai no juga. Oke, lanjut. Sanbang, tarik. どのぐらい、どのぐらい旅行に行きます。1週間、Isukang. 1週間、1週間ぐらいの予定です。Hai. Oke, lanjut. Yongbang. Yuli. 明日は何をしますかご公開 Hmm. 公開
東海議事堂のし見学。見学の予定です。はい。Kengaku itu nggak usah pakai partikel no, karena dia kata kerja kengaku. Oh, berarti Hai, kengaku itu apa? Study tour ya kalau nggak salah. Nah, kengaku ini kan kanjinya sama. Hai, kengaku ini kata kerja dia. Oh, kata benda. Oke, kengaku kata benda, sorry. Berarti kengaku no yote desu, sorry. Pakai no, berarti benar. Karena bisa kengaku sih, mas saya mikirnya kengaku. Iya, bisa kengaku sih, mas. Study tour, tapi dia kengakunya kata benda. Oke. Berarti pakai kengaku no yote desu gitu ya. Hai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu Minasan? sensei. Hmm? Kokai Gijido itu apa? Hmm. Kokai Gijido. Ini pasti ini nama Kokai. tempat pasti itu. Kokai Gijido. Ada nggak sih di depan tadi? Oh, Kokai Gijido? Nggak ada ya? Ya cari aja. Kokai Gijido. Kita cari. oh, berarti kafe ya? Hmm. Apa ya ini? Kokai Gijido. Nasional Parlemen Kongres Hmm. Gedung Gedung Kayak Parlemen. kayak itu kali ya di gedung DPR kita kali ya. Gitu. Kokai Gijido itu. Nih tulisannya kayak gini. Kokai Gijido. Gedung DPR MPR. Kokai Gijido Hmm, tuh. Hmm. Hmm. Nah, iya udah. Kokai Gijido itu kayak kayak kalau di Indonesia kayak gedung DPR MPR gitu. Hmm. Seperti itu. Gedung Wakil Rakyat. Nah, katanya seperti itu. Nah, gitu. Oke, Kokai Gijido. Oke, ada lagi? Yang ini nanti coba dilatih sendiri ya di rumah ya. Di apa? Di speaking, dibicarain gitu ya. Dikaiwain gitu ya. Di shadowing. Seperti itu. Yang Renshu C, kemudian ini jadiin PR nih, gitu ya. 3 4 5 di latihan, buat latihan ini 6 gitu ya. Karena ini sama unggulan lagi kayak yang tadi. Pola kalimat yote, pola kalimat nainanio omoteimas gitu ya, sumori. Nah, ini sama persis. Kalau ini bentuk perubahannya biasa, ya kan? Diulang lagi, ditulis lagi gitu ya, seperti itu. Kalau bisa kalian coba ini ya, ditulis pakai kanji ngerjainnya. Ini, terutama yang 3 ini. Coba latihan gitu ya, nulis kanjinya gitu ya. Isogimas, jadi isogo gitu kan. Kamu tulis di buku kamu aja sendiri gitu ya, seperti itu. Modorimas, sagashimas, machimas gitu. Oke, dilatih coba pakai akebi, buka akebinya, dipakai akebinya gitu ya. Seperti itu. Ada semuanya di sini. Hmm, seperti itu. Suzuki Mas. Nah, soalnya Suzuki Mas juga nanti keluar nih kanjinya. Dicoba dilatih dikit-dikit gitu ya. Gimana cara nulis Suzuki Mas? Ini artinya melanjutkan gitu ya. Nah, coba dilatih gitu ya.
Kalau ini sisanya nggak usah nih, karena kebanyakan gitu. Pakai yang ini aja nih, yang 3 ini aja nih. Seperti itu. Kamu tulis di buku, ditulis ulang. Nah, sisanya mah nggak usah, kayak biasa aja lah. Karena banyak banget gitu ya. Nggak efektif juga. Kalau kebanyakan nggak efektif soalnya. Nulis kanji begitu. Yang singkat-singkat aja, yang seperti ini gitu. Cukup. Itu sisanya, yang penting kamu tahu cara perubahan katanya apa gitu ya. Seperti itu. Ini juga ngisinya apa. Ini lagi-lagi perubahan kata doang, ini sisanya mah. Kayak gitu ya. Perubahan kata kerja, ini pakai yotei semua, berarti ya kan. Nah, tuh. 7 dokai deh. Latihan dokai, dokainya dibaca gitu ya. Kalau ada kosakata-kosakata kurang paham, ditulis di sininya gitu ya. Kyushu apa Kyushu? Masih ingat Kyushu apa? Ada yang tahu? 9, Hmm? 9, Hmm. hmm, Ini 9 nama pulau. prefektur, Nah, ini 9 nama pulau. pulau. Nama pulau di Jepang gitu ya. Oh, Ada pulau di Jepang itu ada 4 gitu ya. Ada Honshu, Kyushu, kemudian ada, saya lupa, Shikoku sama Hokkaido gitu ya. Yang Kyushu salah satunya tuh yang di bawah Kyushu. Kyushu. provinsi. Bukan provinsi, tapi pulau. Kayak kita kalau di Indonesia itu Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sumatera gitu ya. Nah, ini Kyushu tuh kayak gitu. Ada Pulau Kyushu, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, sama satu lagi yang atas Pulau Hokkaido. Kayak gitu. Ada 4 pulau. Okinawa nggak termasuk pulau. Okinawa anak tiri dia di bawah jauh. Seperti itu. Nggak masuk Kyushu juga soalnya Okinawa itu sendiri. Oke, ada lagi yang sulit-sulitnya nih kayaknya. Inaka, Inaka kampung gitu ya. Mura juga kampung. Nah, coba cari tahu nih Inaka sama Mura bedanya apa gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Yang mungkin yang ada kata-kata sulit, ada lagi nggak ya? Midori hijau, Midori no Yama. Berarti apa gunung-gunungnya hijau gitu ya, banyak pepohonan. Kemudian apa lagi nih? Kawah, sungai, otok, suara. Oke, Tokai. Nah, Tokai ada yang tahu? Kota, Hai, Toka, besar, kota, kota besar, Tokai itu, kota besar, gitu ya. Jadi kayak Tokyo itu disebutnya Tokai, gitu. Hmm. City, nah, gitu ya. Tapi nanti kalau di Tokyo dia ada sebutannya kayak Tokai gitu, Tokyo Metropolitan Assembly gini, kayak ada gedung sendiri namanya gedung Tokai gitu ya, seperti itu. Tapi aslinya sih sebenarnya Tokai itu adalah ya kota, kota besar lebih tepatnya, seperti itu ya. Tokyo, Osaka, Kyoto biasanya. Sapporo, tapi Sapporo juga gede ya kayaknya, gitu ya. Biasanya sih Tokyo doang sih biasanya disebut Tokai. Ada lagi Giuni, ada tadi di depan kosakata Giuni. Nggak ada lagi ya. Belum ada kosakata sulit lagi kayaknya nih. Nah, oke. Nanti sampai sini dulu Minasan kelasnya. Ada pertanyaan lagi? Halo? cukup selesai. Hai. Berarti kita ketemu lagi itu hari Jumat ya. Berarti kayak Rabu kita libur dulu 31. Hai, Tanggal 2 masuk gitu ya. Bisa tanggal 2 Jumat? bisa. Hai. Bisa. Hai, oke. Tanggal 2 kita ketemu lagi hari Jumat. Oke, Minasang. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Hai. Selamat. Otsukare desu, Sensei. Oke. Arigato sensei, sama deshita sensei. Eh,